Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Setelah pada video sebelumnya, Sobat Accurate sudah mencoba mencatat alur pembelian lengkap di Accurate 5 tanpa uang muka pembelian. Sekarang Sobat Accurate akan mencoba menginput alur pembelian lengkap dengan uang muka pembelian atau advance purchase. Alur pembelian dengan uang muka di Accurate 5 akan kita simulasikan mulai dari permintaan, kemudian pesanan, lalu uang muka pembelian, kemudian pembayaran uang muka pembelian, lalu penerimaan barang, kemudian faktur barang yang disetel dengan uang muka, lalu pembayaran pembelian untuk sisa hutang yang akan dibayar. Perlu diketahui bahwa alur pembelian yang akan kita bahas hari ini umumnya digunakan pada perusahaan yang proses bisnisnya sudah lebih kompleks dan memiliki personil yang bertanggung jawab di setiap proses tersebut. Misalkan, permintaan diinput oleh bagian gudang, kemudian pesanan oleh admin purchase, penerimaan oleh bagian gudang, uang muka dan faktur oleh bagian hutang, dan pembayaran oleh bagian finance. Sekarang kita mulai dari permintaan pembelian atau purchase requisition. Proses ini umumnya terjadi ketika bagian gudang mengecek barang-barang yang sudah mencapai batas minimum quantity untuk kemudian diorder ulang. Bagian gudang dapat mencatat permintaan barang dari menu pembelian kemudian ke purchase requisition atau permintaan pembelian. Masukkan informasi nomor, kemudian tanggal request, lalu pada bagian item, Sobat Accurate masukkan item yang akan diminta. Misalkan TV Samsung 20 inch. Quantity kita masukkan, misalkan yaitu sebanyak 4 unit. Selanjutnya, save and close. Berikutnya, saat bagian pembelian sudah mendapat persetujuan untuk memesan barang yang di-request oleh bagian gudang, bagian pembelian dapat membuat purchase order atau pesanan pembelian. Cara untuk mencatat pesanan pembelian, Sobat Accurate dapat masuk dari menu purchase atau pembelian, kemudian pilih purchase order atau pesanan pembelian. Lalu, masukkan nama vendor atau pemasok, kemudian isi informasi nomor PO dan tanggal, kemudian klik tombol requisition. Lalu ambil nomor requisition yang sudah dibuat sebelumnya. Akan muncul informasi nama barang yaitu TV Samsung 20 inch sebanyak 4 unit. Masukkan pada bagian informasi unit price yaitu 1.500.000. Kemudian, karena ada uang muka yang dibayarkan, maka kita klik tombol down payment. Akan muncul formulir faktur pembelian dengan item uang muka atau down payment sebesar nilai pesanannya yaitu 6 juta. Jika uang muka yang dibayarkan hanya sebagian, maka edit pada bagian unit price sebesar nilai uang muka yang dibayarkan. Contohnya, misalkan kita membayar hanya 4 juta saja. Kemudian, kita lengkapi informasi nomor faktur pada bagian invoice number, misalkan DP. Lalu, untuk mengakui pembayaran uang muka tersebut, kita klik tombol purchase payment. Kita masukkan informasi nomor form, kemudian tanggal pembayaran. Lalu pada bagian bank kita pilih akun kas atau bank yang mengeluarkan uang untuk pembayaran uang muka pembelian. Misalkan kita pilih bank, kemudian nilainya adalah sebesar 4 juta. Lalu kita klik save and close. Sobat Accurate bisa perhatikan, jurnal yang terbentuk dari faktur uang muka pembelian dan pembayarannya adalah sebagai berikut. Kita buka dari purchase invoice, kemudian kita klik tombol back, akan muncul informasi faktur uang muka pembelian. Kita klik tombol show jurnal. Jurnal yang terbentuk adalah advance purchase atau uang muka pembelian IDR pada account payable IDR. Nilainya adalah sebesar 4 juta.
Untuk akun Advanced Purchase IDR dan akun Payable IDR muncul karena kita sudah men-setting pada bagian menu setup, preferences, kemudian currency default account. Kita sudah petakan di sana, yaitu untuk Advanced Purchase adalah Advanced Purchase IDR, kemudian untuk akun payable adalah akun payable IDR, sehingga jurnal yang terbentuk adalah Advanced Purchase pada akun payable IDR. Kemudian untuk jurnal dari pembayaran uang mukanya, jika kita buka di purchase payment, jurnalnya yaitu bank di sisi kredit karena bank kita berkurang, kemudian akun payable di sisi debit sebesar 4 juta. Jadi jika kita summary-kan, jurnalnya adalah Advance Purchase IDR sisi debit pada bank sisi kredit senilai 4 juta. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat purchase requisition, purchase order, dan pembayaran uang muka, kita lanjutkan ke bagian penerimaan barang. Penerimaan barang dilakukan pada saat bagian gudang sudah menerima barang dari pemasok. Cara untuk mencatat penerimaan barang, bagian gudang dapat mencatat dari menu purchase atau pembelian, kemudian pilih receive item atau penerimaan barang. Masukkan nama pemasok, isi informasi receive number, misalkan kita isi 01, kemudian tanggal penerimaan, lalu klik select PO. Kita ambil purchase order yang sudah dibuat, yaitu nomor 1000, kemudian klik OK. Di sini akan muncul informasi barang yang diterima, yaitu TV Samsung 20 inch sebanyak 4 unit. Selanjutnya kita klik save and close. Perlu diketahui, saat dibuatkan receive item atau penerimaan barang, Accurate sudah mencatat terjadinya jurnal dan penambahan stok. Jurnal yang terjadi dapat dilihat dari show jurnal dari transaksi penerimaan barangnya. Kita klik show jurnal. Jurnal yang terbentuk adalah persediaan barang dagang pada hutang pembelian belum ditagih. Nilainya adalah sebesar 6 juta. Jurnal ini terbentuk dari akun yang sudah kita setting di master barang. Jadi pada item TV Samsung 20 inch, di sini pada bagian GL account sudah disetting untuk inventory accountnya ke persediaan barang dagang. Kemudian unbilled goods account-nya adalah ke hutang pembelian belum ditagih. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah persediaan barang dagang di debit sebesar 6 juta. Kemudian hutang pembelian belum ditagih sebesar 6 juta di sisi kredit. Kemudian untuk mutasi juga kita bisa lihat dari daftar barang. Kemudian kita klik kanan pilih history. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan saldo awalnya yaitu 0, kemudian ada receive item atau penerimaan sebanyak 4 unit, sehingga saldonya saat ini yaitu ada 4 unit untuk item TV Samsung 20 inch. Selanjutnya, setelah barang selesai diterima oleh bagian gudang, bagian hutang dapat membuatkan tagihan atau faktur setelah menerima dokumen faktur pembelian dari pemasok atau vendor. Cara mencatatnya, bagian hutang masuk ke bagian purchase atau ke menu purchase, kemudian pilih purchase invoice. Lalu masukkan nama pelanggan yaitu pemasok umum, kemudian isi nomor invoice, misalkan 012, kemudian pada bagian select PO, kita klik tombol segitiga yang ada di sampingnya, lalu kita klik select RI atau pilih penerimaan. Kita centang nomor receive itemnya, kemudian klik OK. Akan muncul informasi barang yang sudah diterima di penerimaan barang sebelumnya, yaitu 4 unit TV Samsung 20 inch. Nah, di sini jika Sobat Accurate perhatikan, di bagian tab down payment akan muncul nilai uang muka senilai 4 juta. Nah, nilai uang muka ini bisa disetelkan atau dipotongkan ke faktur barang yang nilainya 6 juta. Sehingga pada saat nanti kita pembayaran, nilai yang kita bayar hanya tinggal 2 juta saja. Kita bisa lihat pada saat kita klik save and close, lalu kita buka dari menu report ke index to report, lalu kita masuk ke account payable and vendors, lalu pilih outstanding payable.
Kemudian kita oke kan. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini nilai invoice-nya yaitu 6 juta, tetapi prime owing-nya hanya tinggal 2 juta. Karena nilai 6 juta tadi sudah dipotong dengan uang muka yang bernilai 4 juta. Kemudian jika kita perhatikan dari sisi jurnal, untuk transaksi pembelian yang dipotong dengan uang muka tadi, kita bisa perhatikan di show jurnal. Di sini jurnalnya adalah hutang pembelian belum ditagih, dibalik dari awalnya tadi kredit pada saat penerimaan, sekarang ada di debit senilai 6 juta. Kemudian account payable IDR sebesar 4 juta. Lalu ada advance purchase IDR senilai 4 juta. Lalu ada account payable IDR senilai 6 juta. Jadi di sini nilai untuk advance purchase IDR-nya yaitu dikreditkan karena akan digunakan untuk memotong nilai dari hutang di faktur barang. Lalu di sini ada jurnal account payable IDR senilai 4 juta dan ada akun account payable IDR di sisi kredit senilai 6 juta. Sehingga jika kita summary-kan di sini nilainya yaitu hanya tinggal 2 juta saja. Sama dengan informasi yang berada di outstanding payable yaitu senilai 2 juta. Selanjutnya, jika Sobat Accurate akan melakukan pembayaran atas sisa hutang yang sudah dibuat tadi, Sobat Accurate bisa mencatatnya dari menu purchase, kemudian ke purchase payment. Pilih nama pemasok, kemudian isi nomor form, tanggal, dan juga akun yang akan mengeluarkan pembayaran, kemudian centang paid atau bayar. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan nilai payment amount-nya hanya tinggal 2 juta saja. Karena total dari faktur barang 6 juta dikurangi 4 juta dari uang muka. Selanjutnya, Sobat Accurate bisa klik tombol Save and Close. Itulah alur pembelian lengkap di Accurate 5 disertai uang muka pembelian. Pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai fitur retur pembelian yang belum kita bahas pada menu pembelian Accurate 5. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa selalu support channel Mastering Accurate dengan cara like, komen, share, dan subscribe video-video pada channel ini supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!